Sementara saudara soal bakal cawapres Prabowo Subianto, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut bakal cawapres akan ditentukan oleh Prabowo dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Selain bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Habibur Rahman juga mengatakan penentuan bacawa pres Prabowo akan mendengarkan saran dari Presiden Jokowi. Nanti kita semua pasti kita bersikap realistis mengedepankan kepentingan rakyat. Mana cawapres yang paling baik ya akan diputuskan secara bersama oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin, dan juga kalau ada partai-partai lain tentu akan melibatkan partai-partai tersebut. Nih, Pak Prabowo dan Pak Muhaimin adalah sahabat dari Pak Presiden. Tentu mereka juga akan ada dalam satu koalisi yang incumbent saat ini. Setelah memiliki banyak capaian, ya tentu untuk hal-hal yang strategis ini mereka berdiskusi dan meminta pendapat dari Pak Jokowi selaku Presiden. Wajar dong, namanya bestie, kita saling minta pendapat ya. Partai Gerindra dan PKB akan meminta saran Presiden Joko Widodo dalam penentuan bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Apakah pembicaraan koalisi yang ada belum cukup hingga meminta saran Jokowi? Apakah saran Jokowi akan menjadi pertimbangan utama atau gimmick untuk mendongkrak elektabilitas? Kita ulas semuanya bersama juru bicara pemenangan Prabowo Subianto, Bang Andre Rosiade, Ketua DPP PDI Perjuangan Arya Bima, dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Adi Prayitno. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Saya langsung ke Bang Andre. Kenapa nih Gerindra melibatkan pendapat Presiden Jokowi untuk menentukan bacawa pres? Kan kita tahu kalau Jokowi ini kader dari PDI Perjuangan. Ya, tadi kan itu berdasarkan pernyataan Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Yang kalau tidak salah itu videonya, rekamannya diambil setelah beliau dilantik jadi Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI hari ini kalau tidak salah. Jadi gini, sesuai dengan piagam kerjasama Pak Prabowo dan Partai Gerindra dan PKB, bahwa keputusan capres dan cawapres nanti itu akan diputuskan secara bersama-sama dengan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Tadi itu sudah ditegaskan oleh Bang Habibur Rahman tadi. Ya. Lalu juga kalau seandainya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini akan ada bergabung partai-partai lain, tentu ketua umum partai yang lain juga akan kami libatkan bersama-sama. Jadi keputusannya akan diambil oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin bersama dengan ketua umum partai yang akan bergabung. Tapi kenapa meminta saran? Bentar, belum selesai nih. Oh, belum. Nah, yang kedua, keputusan yang ambil Pak Prabowo bersama ketua umum partai. Tapi tentu ya tadi disampaikan Bang Habib akan dikonsultasikan atau mendengarkan masukan Pak Jokowi. Karena kan dari awal Pak Prabowo sudah menegaskan berulang-ulang kali beliau akan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi, bahwa pemerintahan Pak Prabowo nanti insya Allah di 2024-2029 bagian dari keberlanjutan pemerintah Pak Jokowi, 2 periode Pak Jokowi. Nah, komitmen itulah yang mungkin saya terjemahkan pernyataan Bang Habib itu yang menyebabkan akan ada mendengarkan saran dari Pak Jokowi, karena kan pemerintahan Pak Prabowo ke depan itu dalam rangka melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Tentu masukan mungkin saran kan seperti kata Bang Habib tadi, Pak Prabowo dan Pak Jokowi kan bestie, begitu Cynthia. Sahabat gitu ya. Kalau dari Pak Arya sendiri gimana? Pendapat dari PDI Perjuangan seperti apa? Merasa terganggu tidak? Karena Jokowi ini kan kader PDI Perjuangan. Pak Arya. Masih di mute tuh Mas Bimo. Mas Bimo masih di mute. Ya, jadi tidak ada yang terganggu sejak kandidat dari calon PDI Perjuangan Ganjar Pranowo diusung, itu juga sudah dengan konsultasi dengan berbagai pihak termasuk Pak Jokowi juga sebagai kader yang timing dan orangnya sudah diumumkan oleh PDI Perjuangan, begitu juga dengan wapresnya nanti. Semua tentu stakeholder yang terkait bagaimana pasangan ini nanti bisa mengemban amanat Indonesia ke depan, terutama keberlanjutan dan peningkatan Indonesia yang lebih maju, itu sesuatu
hal yang penting untuk tidak hanya otoritas penuh, tapi perlu konsultasi terutama pada partai-partai pengusung. Saya kira itu hal yang wajar, dan kalau toh Pak Prabowo dan Pak Andre Rosadi dan Muhaimin Iskandar membicarakan itu, tentunya jangan dengan Presiden Jokowi ya, karena Pak Presiden tentu tidak ikut cawe-cawe urusan capres-mencapres, tapi silakan saja kalau itu dengan Pak Joko Widodo. Oke, jadi dari sekali PDIP lagi tidak masalah ya? Waktunya sudah terlalu lama sejak deklarasi antara Pak Prabowo dan Pak Muhaimin ini, kan tak pikir acara hari ini saya tinggal komentar, besok mau dideklarasikan, tapi masih ada konsultasi lagi. Oke. Berita yang baru buat saya. Baik, saya akan ke Mas Adi. Mas Adi, kalau melihat ini seperti apa dari kacamata Mas Adi? Apakah ini hanya sekedar gimmick atau untuk mendongkrak elektabilitas? Saya kira ini bukan soal gimmick ya, tapi ini cukup serius, di mana memang sejak awal dulu Prabowo Subianto selalu mengatakan bahwa berada di bawah komando Jokowi. Bahkan ketika ramai-ramai partai-partai pendukung Jokowi itu berkumpul di kantor DPP PAN, semua partai saat itu menyatakan berada di bawah komando Jokowi. Itu artinya semua keputusan politik terkait dengan capres dan cawapres di 2024 pastinya dikonsultasikan dengan Jokowi. Tentu ini bagian dari menjaga etika politik, menjaga silaturahmi politik antara Jokowi sebagai presiden dan partai-partai pendukung koalisional pemerintah. Dalam konteks itu saya kira kalau Gerindra misalnya Bang Andre Rosiade hanya sebatas berkonsultasi, berkomunikasi dengan Jokowi, nggak ada soal. Yang dikhawatirkan tentu oleh PDIP itu ini bukan hanya soal konsultasi, bukan hanya sebatas minta masukan dan pendapat dari Jokowi. Yang dikhawatirkan itu adalah Jokowi juga memberikan dukungan politik kepada Ganjar Pranowo. Mengingat misalnya Pak Jokowi itu apapun judulnya adalah kader PDIP yang belakangan ini selalu dipertanyakan posisi politiknya, apakah ke Ganjar, apakah ke Prabowo Subianto. Kan ini yang kemudian membuat kenapa ada diskusi petang hari ini, Mbak Cynthia. Pada prinsipnya kalau cuma sebatas konsultasi, ngobrol biasa nggak ada soal, tentu PDIP akan merasa terganggu kalau ada endorsement, dukungan secara terbuka yang disampaikan ke Pak Jokowi misalnya kepada Pak Prabowo. Itulah yang kemudian akan membuat dinamika internal hubungan politik antara Jokowi, antara Gerindra dan PDIP tentunya ke depan akan cukup dinamis ya. Bahkan tentu tidak akan mudah ya untuk melakukan satu komunikasi politik seperti sebelumnya, seperti sama-sama dalam koalisi pemerintah. Kan itu sebenarnya dalam konteks itu. Oke, lalu endorse Jokowi apakah sebegitu penting dalam pemilu 2024 atau Prabowo Subianto kurang bisa dikatakan tidak mampu untuk memilih bacawa presnya sendiri, tapi kita akan membahasnya usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang.